Selamat siang anak-anak MEM. Siang ini kita akan belajar pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada topik hari ini, pelajarannya yang akan kita pelajari yaitu makanan khas daerah sebagai pendukung pariwisata. Indonesia memiliki keberagaman pangan yang tersebar di berbagai daerah. Makanan khas daerah juga menjadi ciri khas dari daerah asalnya. Sehingga makanan khas daerah juga dapat mendukung pariwisata daerahnya. Saat ini ada 30 jenis kuliner yang menjadi ikon makanan khas Indonesia. Makanan ini terbagi menjadi makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Panganan khas daerah Indonesia akan menjadi daya tarik pariwisata lokal maupun mancanegara untuk datang ke daerah-daerah Nusantara. Panganan khas daerah juga dapat menjadi kewirausahaan produk yang dapat kita kembangkan. Kewirausahaan bidang pangan olahan dapat menjadi ide alternatif yang sangat menjanjikan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan panganan. Produk makanan khas daerah yaitu yang pertama produk makanan khas daerah hewani. Terdapat dalam telur asin, dadih, ikan asin, rendang, sate serepeh. Kedua, produk makanan khas daerah nabati, ada papeda, keripik buah, dan nagasari. Bahan untuk pengembangan pangan khas daerah yaitu ada 3, yaitu pertama bahan baku utama. Bahan baku utama adalah yang paling banyak penggunaan pada sebuah produk pangan. Bahan baku dapat berupa bahan nabati dan hewani. Yang kedua, bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Bahan tambahan pangan ditambahkan sesuai dengan kepentingan dan tujuannya. Contoh pada bahan makanan tambahan yaitu ada pemanis, pembentuk gel, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, penguat rasa, perisai, dan pewarna. Kemudian modifikasi pangan khas daerah yaitu tujuan modifikasinya yang pertama sebagai variasi rasa dan bentuk, yang kedua memperpanjang usia produk, dan yang ketiga meningkatkan tingkat higien produk. Jenis-jenis modifikasi bahan untuk menghasilkan cita rasa atau aroma yang baru. Kedua, modifikasi proses untuk menghasilkan tekstur berbeda, meningkatkan keawetan dan higien pangan. Yang ketiga, modifikasi tampilan dilakukan dengan pembentukan pangan, penambahan hiasan, dan pengemasan. Kemudian di dalam pengemasan pangan untuk pemasaran yaitu fungsi kemasannya adalah yang pertama untuk melindungi produk dari lingkungan luar, yang kedua melindungi dari benturan, yang ketiga untuk penanganan distribusi, memberi informasi daya tarik pembeli. Jenis-jenis kemasan, ada kemasan primer yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Kemasan sekunder yaitu pembungkus kemasan primer dan tidak bersentuhan langsung dengan produk. Dan yang ketiga kemasan tersier digunakan untuk distribusi jarak jauh dan membungkus beberapa kemasan sekunder. Pemasaran dalam panganan ini adalah memiliki fungsi penting yaitu untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka memperoleh laba. Strategi pemasaran terbagi menjadi 4 yaitu strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Perencanaan usaha. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha yaitu mencakup 1. Pemilihan jenis usaha.
Maksudnya, pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. Yang kedua, nama perusahaan. Kamu harus memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. Jika kamu ingin bentuk usaha berbadan hukum, dapat dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Kemudian lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang akan dituju. Tahap awal dalam menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah sekitar tempat tinggal. Yang keempat, perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, dari dinas perindustrian, dan juga dari dinas kesehatan. Kelima, sumber daya manusia atau SDM. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Contoh keperluan SDM yaitu 3 orang pendiri yang mempunyai tugas masing-masing sebagai penanggung jawab, produksi, pemasaran, dan administrasi keuangan. Yang B, 6 orang karyawan yaitu 3 orang untuk bagian produksi, 2 orang untuk bagian pemasaran, dan 1 orang untuk bagian administrasi. Aspek produksi. Di bagian ini diuraikan dengan aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang dibentulkan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahan. Yang ketujuh, aspek keuangan. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap dan tidak tetap atau variabel. Beberapa aspek keuangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi alat dan mesin. Yang kedua, biaya tidak tetap atau variabel. Yang ketiga, biaya tetap. Yang keempat, total biaya. Yang kelima, harga pokok produksi atau HPP. Yang ketujuh, harga jual. Yang keenam, penerimaan kotor. Yang kedelapan, pendapatan bersih atau laba. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran, tahap pertama dimulai dengan yang kecil, yaitu pengenalan produk kepada teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga, sekitar komplek, atau teman bermain. Beri sedikit tes produksi agar mereka bisa mencicipi asinan buah-buahan kamu, supaya mereka tertarik membeli. Kemudian bila produk mulai dapat diterima dan banyak penggemar, lalu menambah pasar baru dengan menitipkan di warung, di toko, atau di kantin sekolah. Kemudian memanfaatkan teknologi internet dan jejaring sosial untuk memperluas pemasaran. Kemudian gunakan penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang menjalaninya. Simulasi wirausaha produk modifikasi pangan khas daerah ini adalah tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahapan kedua adalah produksi hingga penjualan. Tahapan ketiga adalah evaluasi. Sekian materi tentang wirausaha produksi modifikasi pangan khas daerah dari MEM. Semoga materi yang MEM sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.